datang di video demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching supervisi untuk akademik. Saya Sutinem dari SD Negeri 018 Senayang. Sebelah kanan saya Riyadi Rohmawati dari SMA Negeri 1 Senayang. sebelah kiri saya Norafni Olivianti dari TK Negeri Pembina Senayang. Selamat menyaksikan. Pagi Bu Aan. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, mesti agak deg-degan nih. Alhamdulillah. Ibu Aan hari ini akan melakukan coaching ya. Oke, sebelum nanti Ibu Aan melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan yang ingin saya tanyakan. Oke, yang pertama, nanti Ibu Aan ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi yang harus ingin dikembangkan yang Ibu mungkin saya minta tolong untuk Ibu bantu saya itu, yaitu yang pertama ada presence gitu ya Bu ya. Bagaimana saya fokus terhadap pelaksanaan coaching ini, lalu mendengarkan aktif ini, lalu ada memberikan pertanyaan bobot dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan coach saya kayak gitu. Itu sih Bu kayaknya yang harus ada, Ibu perlu bantu untuk saya ke depannya. Oke, ada 3 berarti ya Bu ya? Ya, betul. Baik, dari yang 3 Ibu Aan sampaikan tadi, Ibu Aan ingin saya mengamati yang bagian mananya? Yang perlu Ibu mungkin amati adalah bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif atau bisa mendengarkan segala permasalahan coach saya, karena saya merasa itu yang masih menjadi kelemahan saya mungkin ya Bu ya. Makanya mungkin Ibu perlu pengamatan lebih lanjut lagi tentang itu. Oke, mendengarkan aktif berarti ya Bu ya, Ya, kompetensinya ya. Oke, selanjutnya bagaimana penilaian Ibu Aan sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Jadi ketika mendengarkan aktif berarti saya harus fokus sama coach saya dong gitu Bu. Setelah itu kadang apakah nanti dari Ibu bisa melihat apakah dari kata-kata saya yang keluar dalam mengajukan pertanyaan ada nggak kata-kata yang masuk ke dalam asumsi, judging ataupun mungkin labeling ke coach saya harapkan itu tidak ada. Makanya itu mungkin jadi prioritas penilaian kita ya Bu ya kali ini. Oke, baik. Ini bagian terakhirnya Ibu Aan sebelum nanti Ibu Aan melakukan coaching. Apa harapan Ibu Aan setelah melakukan observasi, setelah saya melakukan observasi nanti? Harapan saya Bu yang jelas pertama itu adalah saya pengen saya benar-benar hadir dan membantu coach saya untuk mengatasi atau menemani mereka membangun atau merencanakan untuk membuat solusi-solusi atas masalah-masalah yang mereka hadapi saat itu. Jadi itu fokus utamanya. Terus kedua harapan saya adalah kompetensi coaching saya itu meningkat, yang tadi saya sebutkan tadi ada presence dan lain-lainnya, dan terutama bagaimana saya mampu mendengarkan aktif. Itu harapan saya di kegiatan kali ini. Oke, ada 2 berarti Ibu ya, harapannya. Baik, sepertinya percakapan supervisi ini cukup sampai di sini. Setelah ini silakan Ibu Aan melakukan coaching dengan coachingnya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat pagi Bu Siti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu Aan sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Setelah Ibu menelpon itu saya begitu semangat untuk mendengarkan apa nih yang mau Ibu diskusikan kita ke depan. Jadi Ibu, sebelumnya tujuan dari percakapan kita nanti itu apa yang Ibu harapkan? Jadi begini ya, ada sesuatu
sesuatu hal yang membuat saya memang benar-benar ingin menyampaikan kepada seseorang dan ternyata tepat sekali pada Ibu Aan, yaitu mengenai anak-anak yang selalu tidak memakai topi dan dasi ketika upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin pagi di sekolah saya. Oke, berarti ada masalah yang sedang Ibu hadapi, yaitu anak-anak yang pakai topi dasi ketika betul sekali. Oke, jadi harapan Ibu nanti setelah ini adalah harapan saya setelah ini adalah tentunya bisa menyelesaikan masalah dengan berbagi dengan Ibu Aan, mencari solusi, kemudian saya bisa melakukan hal yang terbaik nantinya. Oke, siap Bu. Bismillah ya. Semoga harapan kita ke depannya kita bersama-sama mencapai solusi itu. Oke Bu. Jadi ceritanya apa nih tentang si anak yang tidak menggunakan topi dan dasi ketika hari Senin? Bagaimana tuh? Jadi seperti itu. Kalau misalnya ketika upacara bendera masih saja terlihat anak-anak yang tidak memakai topi, kemudian tidak memakai dasi. Padahal saat itu saya juga masih memberi peringatan kepada mereka, memberi nasihat kepada mereka, kemudian kepada guru-guru lain juga mereka juga sudah dinasehati begitu, akan tetapi masih juga terulang hal yang seperti itu. Jadi itu menurut saya menjadi permasalahan yang cukup berat, cukup rumit bagi saya untuk menyelesaikannya sendiri. Ya Bu ya, jadi itu karena kejadiannya berulang ya. Kalau cuma sekali dua kali mungkin kita bisa memaklumi karena berulang itu ya. Jadi kira-kira Ibu sudah menggali nggak tentang penyebab kenapa si anak itu kok hampir sering kayak gitu ya? Anak itu nggak pakai dasi dan topi ketika upacara. Saya selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih nak kamu tidak memakai topi dan tidak memakai dasi? Alasan mereka, lupa Bu, yang hilang topinya, kemudian yang koyak, alasan mereka seperti itu. Jadi tentunya menurut saya perlunya sinkronisasi antara sekolah dengan orang tua, apa penyebabnya, kemudian mencari solusi, kemudian koordinasi antara rekan sejawat sendiri, bagaimana cara menyelesaikannya, kemudian juga berkoordinasi dengan kepala sekolah sehingga masalah itu dapat diselesaikan, kemudian membuat kesepakatan kelas sebenarnya, bukan kesepakatan kelas saja, akan tetapi kesepakatan sekolah tentang budaya positif yang kedisiplinan tadi. Oke, jadi menurut Ibu situasi idealnya itu adalah untuk pembiasaan menggunakan topi sama dasi itu sebagai budaya positif. Begitu. Oke, jadi itu selama ini Bu, itu sudah diterapkan atau belum? Saya mencoba yang budaya positif ini saya mencoba menerapkannya, akan tetapi masih juga ada beberapa anak yang masih juga ada lah beberapa yang berubah, akan tetapi masih juga ada juga ditemukan gitu. Oh, itu jadi tantangan itu ya. Tantangan terbesarnya apa tuh? Tantangan terbesar saya yaitu tadi rasa saya berkolaborasi dengan orang tua. Harusnya orang tua mengerti apa yang diinginkan sekolah, kemudian sekolah juga mengerti apa yang diinginkan orang tua, akan tetapi keinginan orang tua dan keinginan sekolah itu tidak sinkron gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, tidak sinkronnya itu di bagian mana? Tidak sinkronnya misalnya saya bilang kita hari Senin nanti harus memakai topi dan dasi ya anak-anak gitu. Jadi biasanya kadang-kadang orang tuanya tidak peduli gitu. Akan seharusnya yang topinya hilang itu bagaimana? Apakah membeli atau bagaimana? Seharusnya seperti itu. Jadi ya itu tadi disitulah ada bisa komunikasi. Ya,
apa nih kira-kira menurut Ibu yang bisa Ibu terapkan? Tadi kan Ibu bilang perlu kolaborasi, tidak sinkronisasi. Kira-kira kedepannya apa yang bisa Ibu lakukan, Ibu rencanakan agar anak-anak itu bisa melakukan budaya positif dengan pakai topi? Iya, saya rasa memang diperlukan suatu trik tersendiri, misalnya apakah kita adakan rapat paralel, kemudian kesepakatan kelas itu, kesepakatan sekolah itu kita sampaikan kepada mereka bahwasanya budaya positif yang kita terapkan di sekolah itu perlu terhadap anak-anak kita ke depannya, nanti karena berjangka panjang ya Bu ya, bukan hanya apalagi untuk penanaman budaya positif untuk anak SD ini memang sangat penting itu, seperti itu. Luar biasa Ibu. Iya. Jadi menurut Ibu perlu dilakukan sebuah rapat dengan wali murid akan pentingnya menerapkan budaya positif dan kesepakatan, terutama dengan penggunaan pentingnya menggunakan topi ya Bu ya, organisasi ketika di sekolah atau saat upacara gitu ya, luar biasa. Jadi kedepannya Bu, setelah Ibu punya rencana itu untuk melaksanakan itu semua tuh Ibu nggak mungkin sendiri tadi karena Ibu berkolaborasi. Siapa aja nih yang akan Ibu gandeng untuk diajak berkolaborasi bersama? Tentunya rekan sejawat ya Bu ya, rekan-rekan guru SD 018, kemudian tentunya koordinasinya yang paling pertama adalah kepala sekolah, kemudian komite, itu yang jelas, kemudian ya wali murid, semua wali murid itu begitu. Betul. Jadi perlu kerjasama baik itu dari rekan sejawat dan kepala sekolah di sekolah, bahkan harus sampai ke wali murid dan perlu pengawasan dari komite juga. Siap Ibu, terima kasih. Jadi luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi semoga masalah ini, jadi kita udah bilang tentang masalah Ibu, dan Ibu bisa memaparkan dari rencana-rencana Ibu yang tadi ya, dengan panjang lebar bahwa Ibu pengen berkolaborasi dengan ini dan itu. Jadi gimana Ibu perasaannya sekarang? Alhamdulillah perasaan saya sudah lega dan plong karena sudah bisa mengungkapkan perasaan saya kepada Ibu Aan, dan alhamdulillah mungkin untuk rencana kedepannya saya akan membuat rencana mingguan itu, kemudian untuk pemantauan setiap bulannya, jadi nanti akan tahu sejauh mana keberhasilan rencana saya tersebut. Ya, berarti udah sampai sejauh itu ya, ada mau membuat rencana tindak lanjut, rencana mingguan dan seperti itu. Oke, semoga Bu rencana-rencana Ibu bisa terrealisasi dan itu bisa menumbuhkan budaya positif ke anak-anak dan ada sekolah bahwa pentingnya menggunakan topi dan dasi ketika upacara. Terima kasih Ibu, semoga nanti kedepannya saya tunggu cerita selanjutnya bagaimana RTL dan tindak lanjutnya Ibu itu terlaksana. Baik, terima kasih. Terima kasih. Semangat terus. Tangannya seperti es. Aduh, aku Alhamdulillah proses coachingnya sudah selesai. Kita lanjutkan percakapan ini di bagian terakhir proses supervisi hari ini. Apa yang Ibu rasakan setelah selesai melakukan coaching? lega juga Bu setelah tadi deg-degan. Jadi perasaannya sekarang lega, satu tugas sudah terselesaikan, lalu itu aja sih kayaknya. Lega berarti ya? Betul, udah lega. Oke. Berikutnya apakah Ibu masih ingat tadi percakapan kita di awal sebelum melakukan proses coaching, Ibu menyampaikan bahwa ingin saya mengamati satu potensi. Apa ya Bu kira-kira? Itu mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya. Iya betul. Mendengarkan aktif. Nah,
bagaimana Ibu menilai berdasarkan kompetensi yang disebutkan bersama? Oke Bu, jadi setelah tadi coaching dengan Ibu Sutinang, berjalan dengan lancar seperti rencananya, bahwa alur Tirta terlaksana. Ibu Suti juga sudah sesuai dengan harapan dan tujuan dia di awal coaching, bahwa dia pengen mendapatkan solusi yang dia dapatkan. Akhirnya alhamdulillah beliau sudah mendapatkan itu. Kemudian yang kompetensi yang tadi saya ingin Ibu mengamati lebih dalam, yaitu mendengarkan aktif. Mungkin ada beberapa saat tadi saya ngerasa saya mungkin ada yang enggak ya menyela omongan Bu Suti. Jadi ketika Bu Suti ngomong, saya mau terlempar satu pertanyaan kayak gitu. Itu yang saya dapatkan. Fokus saya alhamdulillah sudah bisa fokus tadi, cuma mungkin ada beberapa saat ketika saya mau ngomong, Bu Suti juga masih ngomong kayak gitu. Intinya itu kayaknya Bu. Jadi saya nilai kayaknya mungkin antara skala 1 sampai 10 masih 7 kayaknya ya Bu ya. Oke, baik. Berikutnya saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh Bu? Oh, boleh Bu, terima kasih. Yang pertama, berdasarkan proses coaching yang Ibu lakukan tadi, berdasarkan alur Tirta, menurut saya sudah mencakup semuanya, dimulai dari menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian Ibu juga menggali rencana aksinya bagaimana, siapa yang terlibat dan kapan akan dilakukan. Nah itu tadi sudah tercakup semuanya. Kemudian menyangkut prinsip-prinsip coaching tadi juga sudah bagus menurut saya. Di dalamnya ada kemitraan juga, tidak ada yang berupa asumsi, pertanyaan-pertanyaannya tidak berusaha untuk mengarahkan, malah lebih menggali potensi coachingnya. Kemudian pengamatan saya yang berikutnya mengenai kompetensi yang ingin saya amati dari Ibu An, gitu ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif. Itu juga bagus menurut saya Ibu. Kenapa? Karena berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan kepada coach tadi, pertanyaan itu sudah bisa menggali potensi dari coachingnya. Artinya itu kan Ibu sudah bisa mendengarkan aktif. Jadi dari mendengarkan aktif, Ibu bisa menyampaikan pertanyaan berikutnya. Terus yang terakhir mengenai harapan Ibu tadi ada 2 kalau nggak salah saya, mengenai peningkatan kemampuan dari coaching dari diri sendiri, kemudian tentunya dapat membantu coaching menemukan solusinya sendiri. Dan menurut saya itu tadi juga sudah terlaksana dari proses yang Ibu sudah lakukan tadi. Kemudian karena ini sudah di bagian terakhir, saya sudah menyampaikan hasil pengamatan saya. Dan menurut Ibu bagaimana? Pengamatan Ibu luar biasa sekali. Terima kasih sekali Ibu sudah menilai saya seperti itu. Itu di luar ekspektasi saya sungguh, karena saya juga masih merasa bahwa perlu ada perbaikan tetapnya. Tapi ketika Ibu sudah memberikan penilaian dan pengamatannya seperti itu, terima kasih sekali saya ucapkan itu sih Bu. Jadi kedepannya berarti saya harus mempertahankan pengamatan Ibu itu benar-benar ada dalam diri saya dan menjadi peningkatan buat diri saya. Itu aja sih berarti. Oke, berarti jawaban dari Ibu An barusan sudah mencakup tindak lanjutnya ya. Kak? Atau Kalau tindak lanjutnya berarti setelah Ibu memberi penilaian dan pengamatan yang tadi berdasarkan, dan saya juga menilai diri saya sendiri, rencana kedepannya berarti saya harus terus melakukan coaching ya gitu. Karena jujur itu perlu latihan ya Bu ya, kalau coaching itu
keterampilan itu saya harus mungkin nggak apa ya namanya belajar terus untuk melakukan penilaian kayak gitu, atau misalnya memahami orang lain dan mendengarkan apa kompetensi teman-teman dan meningkatkan kompetensi saya terus-terusan. Itu saja sih Bu. Berarti terus belajar ya Bu Aan ya, yang ingin melakukan berikutnya, karena kita sama-sama tahu memang betul kucing itu butuh latihan. Oke. Baik Ibu Aan, sesi supervisi hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Ibu Aan terus berkembang menjadi lebih baik lagi apa yang sudah direncanakan